Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kurniawati Ningsih. Saya CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Tempat mengajar saya di TK Islam Baitur Rahman Prambanan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan kegiatan kucing bersama teman sejawat saya. Dengan kasus seorang murid kelas B yang bernama Divo. Anak tersebut sejak PTM berlaku belum mau memakai seragam sekolah, dan motivasi belajarnya pun masih ekstra ditumbuhkan oleh gurunya. Divo masih lebih senang bermain di luar di saat jam belajar bersama teman-temannya di kelas. Untuk itu, kegiatan kali ini kami akan mendiskusikan bersama untuk menemukan berbagai solusi permasalahan tersebut dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Kurnia. Sudah nyantai nih ya Bu, sudah selesai mengajarnya. Iya Bu, ini tinggal ngerekap penilaian murid hari ini aja. Ada apa ya Bu Kurnia? Tumben mau ke kelas saya. Iya nih Bu, saya tuh udah beberapa minggu yang lalu tuh sebenarnya pengen ngobrol sama Ibu. Tapi maaf ya Bu, sebelumnya apa saya bisa menyela waktu Ibu sebentar? Oh bisa Bu, nggak keberatan kok. Alhamdulillah ini anak-anak sudah pada dijemput. Monggo Bu, ke kelas saya yuk ke depan, monggo. Alhamdulillah akhirnya bisa berbincang dengan Ibu. Iya. Terima kasih. Mari Bu. Iya Bu, siap. Mari Bu, silakan duduk. Iya Bu. Sebenarnya ada apa Ibu Kurnia? Kok tumben datang ke kelas saya? Ini loh Bu, saya itu udah beberapa minggu ini mengamati anak-anak kelas B3, kelasnya Ibu. Itu loh Bu, kok ada satu murid yang menarik perhatian saya. Beda gitu loh Bu sama teman-temannya. Beda maksudnya gimana Bu Kurnia? Itu loh Bu, yang siapa namanya, Divo. Apa itu murid baru ya Bu ya? Oh Divo, murid saya B3. Itu ternyata murid lama Ibu. Oh, kirain murid baru. Ternyata efek pandemi nih Bun. Nah, saya kan pembelajaran sering daring dengan anak kelas A juga kelas B kan, daring terus sebelum PTM. Jadi belum begitu mengenal murid-murid semuanya. Nah, setelah PTM ini baru saya tuh sedikit banyak tahu anak-anak kelas B. Oh iya Bu, sama dengan saya. Jadi saya juga kurang mengenal dengan murid saya. Kalau saya mengenal kelas aja jarang Bu ketemu, jadi saya nggak tahu. Iya ya, kita jadi apa ya, kurang mengenal murid antara murid kelas A dan B. Oh iya Bu, Gimana Bu? kembali ke soal Divo aja ya. Iya. Apa Divo itu memangnya kesehariannya seperti itu apa Bu? Kurnia, permasalahan Divo ini sudah lama sekali. Saya ingin mendiskusikan dengan teman-teman atau kepala sekolah. Kebetulan nih, jenengan datang ke sini. Saya ingin menanyakan atau sharing dengan jenengan. Oh, begitu ya Bu. Alhamdulillah, wah timing ini sepertinya tepat ya, saya bisa main ke sini ya Bu ya. Saya siap kok mendengarkan keluhan Ibu atau masalah yang Ibu hadapi, dan mungkin saya bisa membantunya.
Iya Bu Kurnia, terima kasih biar masalah ini segera teratasi. Apalagi ini sudah kelas B loh Bu Kurnia. Iya ya Bu, sudah lama sekali saya lihat juga. Apa Ibu bisa ceritakan kondisi atau permasalahan Diko lebih jelas Bu? Iya Bu, seperti ini. Ibu kan dulu pernah lihat kan permasalahannya yang dialami oleh Mas Divo ya. Jadi setiap jadwalnya dia masuk, dia masih tetap memakai baju bebas dan enjoy dengan dirinya sendiri. Apalagi saat main di luar, saat jam belajar sudah mulai dia mainan sendiri Bu. Dia nggak mau bergabung dengan temannya. Eh, Lagi itu dia belum mau belajar dengan teman-temannya, nyambung gitu nggak, dia nggak mau Bu. Iya ya Bu. Padahal ini sudah beberapa bulan sejak PTM berlaku ya. Tapi belum ada perubahan ya kita lihat pada Divo. Nah, mumpung kita bisa bertemu, apa yang Ibu ingin harapkan dari diskusi ini? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya ingin masalah ini segera terpecahkan. Gini Bu, saya ingin dapat memotivasinya untuk Mas Divo agar tumbuh dan berkembang motivasi internet dalam diri Divo. Seperti itu Bu. Kira-kira strategi apa ya Bu yang dapat saya terapkan seperti permasalahan yang diawali Divo? Begitu ya Bu yang Ibu harapkan selama ini. Tapi sebelumnya apa Ibu sudah mencoba menanyakan alasan Divo mengapa dia melakukan hal tersebut, mengapa dia lebih suka pakai baju bebas daripada baju seragamnya, juga mengapa dia lebih enjoy bermain di luar daripada belajar bersama teman-temannya. Nah, coba Ibu ceritakan proses usaha yang telah Ibu lakukan untuk memotivasi Divo selama ini. Iya Bu Kurnia, gini. Saya sudah selalu mengajaknya untuk berkomunikasi, menanyakan hal tersebut. Tapi tahu sendiri Bu, jawabannya Divo selalu nggak mau ya nggak mau. Padahal berbagai rayuan dengan berbagai gaya bahasa yang saya mampu saya lakukan itu hampir setiap hari saya lakukan Bu Kurnia. Tak kurang-kurangnya saya berusaha memotivasinya. Tapi tahu sendiri Bu Kurnia, karena berhadapan dengan anak usia ini ya memang harus sabar Bu, dan penuh kesabaran tenan Bu Kurnia. Iya ya Bu ya, dengan anak usia dini itu kita memang harus ekstra sabar untuk melayaninya. Tapi Masya Allah loh Bu, udah bagus itu usaha Ibu, udah ekstra sabar dan mencoba melakukan pendekatan persuasif pada Divo. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa yang akan Ibu upayakan agar lebih bisa memotivasi Divo? Ya, tentunya saya harus lebih semangat Ibu untuk memotivasinya dan lebih komunikatif terhadap Divo. Dan saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginannya Bu Kurnia. Nah, sip itu Bu. Lalu kira-kira strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan agar memotivasi perkembangan Divo itu lebih dapat diarahkan, dan apa hambatan yang Ibu hadapi selama ini? Saya akan lebih persuasif melakukan komunikasi dengan Divo Bu, memenuhi minat belajarnya, memberikan jeda dalam pembelajaran dengan membacakan dia buku-buku cerita yang menarik, dan selalu memberinya penguatan positif dengan apa yang mampu Divo kerjakan. Seperti itu Bu Kurnia. Dan ada lagi, saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita tentang perasaannya di waktu menjelang pulang, dengan tujuannya agar Divo itu termotivasi Bu Kurnia untuk menceritakan tentang perihal dirinya. Kalau hambatannya sepertinya tidak perlu lebih, saya perlu lebih kolaboratif dengan orang tua Divo Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu, hebat ya Bu, sudah banyak yang teragendakan untuk memecahkan masalah Divo ini. Mungkin masih ada yang ingin Ibu lakukan demi keberhasilan upaya-upaya Ibu yang sudah sebelumnya. Iya Bu Kurnia, saya juga ingin melibatkan murid-murid saya agar turut memberikan motivasi kepada Divo.
dengan senantiasa mau mengajaknya bermain dan belajar bersama. Memberitahu Divo kalau memakai seragam itu lebih nyaman, terus membuat dirinya jadi rapi, cakep, seperti itu Bu Kurnia. Serta teman-teman dan saya selalu memberi sanjungan positif kepada Divo. Dengan begitu dia akan memberikan dengan demikian kan Bu, Divo akan merasakan kasih sayang dan perhatian guru pada Divo. Itu ya sebagai rasa kasih sayang kita dan perhatian kita pada Divo, Ibu melakukan semuanya itu ya, juga dari bantuan teman-temannya juga ya. Terus kira-kira masih adakah strategi yang akan Ibu sampaikan? Oh iya Bu Kurnia, seperti ini. Terkait dengan hambatan saya akan lebih menjalin hubungan baik untuk berkolaborasi dengan orang tua Divo Bu, terkait dengan permasalahan seperti ini, baik melalui WA ya, walaupun kadang sulit ya, kadang membalasnya dia lama, tapi lebih baik biasanya saya menemui wali ketika dia mengantar atau menjemput Divo ketika datang atau pulang, seperti itu Bu Kurnia. Bagus itu Bun. Nah, sudah banyak sekali rencana aksi yang Bunda rencanakan ya. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Ibu tempuh? Iya Bu Kurnia, saya ada ide lain dengan bantuan orang tua, membawakan baju seragam di tas Divo. Walaupun Divo belum mau memakainya Bu Kurnia. Mungkin hal ini sebagai langkah saya untuk memotivasi Divo agar mau memakai seragam tersebut. Mungkin secara bertahap Bu Kurnia. Apakah dengan atasannya dahulu atau duluan dulu, atau dengan atasannya dulu, seperti itu Bu Kurnia. Jadi bertahap ya Bun ya, bisa terserah Divo ya mau atasannya dulu atau bawahannya dulu. Jadi kesannya itu guru tidak memaksa anak gitu ya Bun ya. Iya Bu Kurnia, dengan begitu anak akan merasa happy jika mau melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, bukan dengan paksaan guru gitu loh Bu Kurnia. Jadi lebih tepatnya guru itu menuntun dan mengarahkan, bukan memaksa Bu Kurnia. Sip Bun. Cemerlang sekali ide-ide Ibu tadi. Saya benar-benar salut loh dengan apa yang menjadi pemikiran Ibu. Lalu kalau kaitannya dengan motivasi belajar Divo, itu bagaimana ya Bun komitmen yang Ibu lakukan? Oh gini Bu, kalau untuk memotivasi belajarnya, seperti yang sudah saya programkan, saya akan lebih kreatif dan bervariatif dalam memberikan kegiatan Ibu, seperti memberikan kegiatan main dalam pembuatan APE, seperti itu Bu. Saya lebih beragam dalam pembuatan APE. Saya juga akan lebih memerdekakan murid untuk belajar sesuai minatnya Bu, seperti itu. Apalagi dengan kesiapan ataupun gaya belajar mereka, saya akan lebih memotivasinya Bu. Saya pun akan lebih meningkatkan kesepakatan kelas tentang pemakaian seragam saat sekolah pada semua murid Bu. Terus dengan mengingatkan jadwal seragam di waktu akan pulang, juga kesepakatan kelas lainnya dalam memotivasi belajar semua murid, seperti itu Bu Kurnia. Alhamdulillah, ternyata kesepakatan kelas di kelas D3 juga sudah dibuat ya Bu? Sudah Bu, sudah dari dulu, emang sudah saya membuat dari awal. Saya akan lebih memotivasi perilaku positif para murid Bu, khususnya murid spesial nih seperti Divo. Iya ya Bu, perlu ekstra penanganan ya untuk seperti Mas Divo ini ya. Terus siapa sajakah yang mungkin bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Ya, tentunya kepala sekolah Bu, yang dapat memfasilitasi ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Di samping itu, dengan APE, kreativitas guru sendiri Bu. Saya juga akan lebih melibatkan teman-teman sekelas Divo untuk saling memotivasi dan memberikan
apresiasi positif kepada Mas Divo. Mungkin kalau ada perubahan pada diri Divo, anak-anak teman-temannya selalu memberi apresiasi yang luar biasa, Bu. Jadi Divo merasa mempunyai teman yang banyak, seperti itu Bu Kurnia. Terus saya akan senantiasa mendokumentasikan perubahan positif pada diri Divo, bisa berupa bentuk foto yang nantinya akan saya share kepada orang tuanya ataupun untuk story di HP saya Bu Kurnia, dengan harapan apabila diperlihatkan pada Divo, ini akan memotivasi pada dirinya Bu, agar tumbuhnya motivasi internal dirinya dalam setiap perkembangannya Bu Kurnia. Tak lupa saya pun senantiasa mengkomunikasikan lagi perkembangan Divo di setiap minggunya kepada orang tua Divo Bu. Terus dari berbagai strategi itu sudah bagus ya Bu yang Ibu rencanakan. Terus kira-kira kriteria keberhasilan apa ya yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan upaya-upaya Ibu dalam memotivasi perkembangan Divo ini? Alhamdulillah ada perubahan Bu. Yang pertama terkait motivasi Divo untuk mau memakai seragam Bu, walaupun belum secara konsisten, hanya hari-hari tertentu yang dia mau, biarpun itu pun atasannya aja yang dipakai atau bawahannya aja yang dipakai, seperti itu Bu Kurnia. Terus selanjutnya terkait itu Bu, antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya harus mengikuti keinginan dia Bu. Ketika dia pembelajaran ingin di luar, saya bisa mengikuti keinginan dia untuk melakukan pembelajaran outdoor, seperti itu Bu Kurnia. Jadi intinya guru itu memerdekakan belajar murid ya Bu ya? Iya Bu Kurnia, betul. Mantap sih. Alhamdulillah ya Bu, makin oke aja loh pemikiran Ibu, sehingga berbagai solusi tentang masalah Divo ini dapat Ibu temukan. Bismillah ya Bu, semoga dengan berbagai solusi ini yang kita dapatkan dari diskusi ini akan berhasil mengarahkan Divo menjadi pribadi yang kita harapkan. Iya Bu Kurnia, amin. Terima kasih ya Bu Kurnia sudah berkenan mendengarkan permasalahan dengan masalah D3 ini ya, anak saya khususnya Divo. Saya sudah agak lega Bu Kurnia, sudah ada solusi untuk menyelesaikannya. Terima kasih loh Bu Kurnia sebelumnya. Iya Bu, sama-sama. Jangan sungkan ya Bu kalau ada kesulitan ya kaitannya dengan murid-murid. Insya Allah saya siap bantu. Oke Bu Kurnia, terima kasih. Oke Bu, karena berhubung waktu sudah siang nih, saya mau izin pulang duluan. Tapi semangat loh ya Bu, insya Allah Ibu pasti bisa kok mengatasi ini semua. Iya Bu, ini saya belum mau pulang dulu, masih menyelesaikan reka penilaian hari ini, kurang sedikit sih Bu. Terima kasih ya Bu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu untuk menyelesaikan masalah Divo. Sama-sama Bu. Itu mohon maaf ya Bu, saya ini pulang duluan bener loh ya. Iya Bu Kurnia, nggak apa-apa. Sampai jumpa hari besok ya Bu Kurnia. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih. Iya, Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nangis ya Bu. Pokoknya kalau ada masalah saya curhat sama jenengan ya Bu. Iya siap, pokoknya saya kapan aja akan bantu Bunda. Ya, terima kasih. Makasih ya, Bu. Kurnia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Bu Nikmah sebagai observer dalam praktek coaching ini ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kasus yang didiskusikan selama praktek coaching dengan model Tirta ini. Yang pertama tentang tujuan. Tujuan sudah tersampaikan dengan bagus. Hal ini ditunjukkan dengan coach mampu menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas.
Yang kedua, tentang tahapan identifikasi. Coach pada tahap ini sudah bagus dengan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi-potensi coaching. Hal ini ditunjukkan dengan mampu diberikannya pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching untuk memberikan respon dengan begitu lancar. Potensi dan alternatif solusi pun dapat tergali. Aktif memberikan tanggapan dan umpan balik secara positif. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Coach telah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan sendiri. Dan untuk tahapan tanggung jawab pun sudah bagus pula. Coach mampu membuat pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, sehingga coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta ini. Tadi praktek coaching yang telah kami lakukan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.